Guna-guna itu ada karena itu sebetulnya adalah penyalahgunaan kemampuan meditasi. Seseorang yang sudah bisa bermeditasi, bisa berkonsentrasi, dia bisa mengarahkan pikirannya mau kemana saja bisa. Mau membuat orang apa saja bisa. Nah, orang yang mau diguna-guna, misalnya pengen dibuat sakit misalnya, dengan sistem tertentu, pokoknya dengan mantra tertentu, orang itu dibikin sakit. Tetapi ingat, bukan dukunnya yang membuat dia sakit, tetapi karma buruknya orang itu sendiri yang dipercepat kematangannya. Jadi kalau orang itu tidak punya karma buruk, atau karma buruknya belum waktunya matang, diguna-guna sampai mulutnya didukun berbusa-busa, tidak bisa. Tetapi kalau memang karma buruknya itu sudah mau matang, ya, dukun baru bersin aja dia sakit langsung. Itu. Ya, jadi semua itu tergantung pada karmanya si orang itu sendiri. Sama dengan kalau kita pergi ke rumah sakit nyembayangin orang. Itu juga guna-guna. Tapi guna-guna yang berguna sungguhan. Itu. Apa maksudnya? Si sakit, mestinya kan dia sakit ini kan karma buruk berbuah. Tapi kan dia punya timbunan karma baik. Lah kita doain itu supaya karma baiknya itu lebih cepat berbuah. Mestinya sakitnya 1 bulan, kita doain dia dalam 2 minggu sembuh. Itu seperti buah mangga kalau di Indonesia dikarbit. Sehingga mestinya seminggu mateng, dikarbit jadi 3 hari mateng. Karma baik orang itu dikarbit dengan doa-doa tertentu, dengan mantra atau parita tertentu, akhirnya orang itu sembuh. Jadi memang ada gunanya, tetapi tergantung karmanya. Kalau doa itu juga menyembuhkan orang sakit, rumah sakit tutup. Nggak ada orang sekolah kedokteran, semua sekolah ahli sembayang. Tuh, ya. Jadi itu kan tinggal penyalahgunaan aja. Orang yang membuat orang sakit adalah kalau dia kemampuannya digunakan untuk yang salah. Sedangkan untuk kesembuhan adalah kemampuannya digunakan untuk hal yang lebih positif. Itu ada. Tetapi kasus saudara ibu, apakah itu karena guna-guna atau tidak, itu belum tentu. Kenapa demikian? Karena kalau tanya dukun, jawabnya selalu apa saja guna-guna. Karena apa? Karena itu memang gunanya dukun. Itu. Ibu sakit kepala, datang ke dukun, guna-guna. Ibu kehilangan uang, wah kena orang ini diguna-guna. Apa saja guna-guna, memang dia bisanya itu. Nah kalau dokter kan berusaha nyelidiki, tapi kalau nggak bisa-bisa, guna-gunanya dokter lain, ini stres. Nah, itu berarti dokter sudah mentok gitu. Obat ini nggak bisa, obat ini nggak bisa. Oh, ibu ini stres. Tapi ini bukan dukun yang bilang suhu Bante. Suhu toh? Iya. Ya suhu kan kadang-kadang ngerangkep dukun. Lah kalau sekarang dia bisa begitu. Kenapa? Karena nanti kalau guna-guna, buntut-buntutnya bagaimana nanti upacaranya? Mau diupacarai bagaimana? Motong kambing, ya. Selamatan pakai kambing. Kambing dipotong aja sudah nggak selamat, maunya untuk menyelamatkan orang, kan aneh tuh. Tapi orang kadang ya percaya juga. Ya, nah jadi itu belum tentu. Saya katakan belum tentu karena saya tidak melihat orangnya yang sesungguhnya. Toh, saya hanya bisa katakan belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Karena guna-guna itu memang ada. Ya, tapi tidak semua itu terus guna-guna, itu tidak. Tapi buktinya dokter nggak bisa menemukan penyakitnya, dokternya nggak bisa. Iya, jadi diagnosnya tuh macam-macam dah. Kurang gula lah, kurang garam lah, macam-macam. Memang masaan. Ibu lupa, ini cerita orang sakit, Bu. Kurang gula, kurang asem, kurang terasi. Tambah gula, kurang garam katanya, tambah garam. Terus
kurang asin itu berarti. Nggak tahu, nggak bisa ketahuan apa sakitnya gitu. Tuh yang bingung itu. Kadang-kadang si dokternya sendiri mungkin juga karena peralatannya tidak canggih dan sebagainya, atau juga diketemukan penyakit yang baru. Karena di dunia ini penyakit juga terus berkembang. Kalau ibu dulu berpikir lebih lama, ibu kan bisa mengatakan, dulu zaman kakek nenek saya itu sakit yang paling parah tuh flu. Nggak ada sakit kanker, ginjal, tumor apa. Kan ibu selalu bisa berpikir ke sana. Tapi kok sekarang penyakit macam-macam, karena kan pengetahuannya bertambah. Jadi kalau dulu sakit kepala ini, aduh ini pusing-pusing, padahal mungkin dalamnya udah tumor. Cuman kan nggak tahu, orang tahu-tahu loh mati kok gara-gara sakit kepala. Iyalah, ada tumor sebetulnya. Nah sekarang mungkin bisa juga dokter nggak ketemu itu bukan berarti terus guna-guna. Dokter nggak ketemu mungkin pengetahuan hari ini itu belum bisa mengerti penyakitnya dia, atau peralatan di negara itu tidak canggih. Mungkin di tempat lain dokternya akan bisa ketemu. Ya, karena itu kita jangan menyimpulkan guna-guna itu sebagai ending atau akhir ketidaktahuan kita. Karena kita nggak tahu guna-guna. Sama dengan nanti kalau kita nasibnya kok susah gini karma. Nah nanti karma mau tanya siapa? Nggak ada yang tahu. Lah ini kan sama-sama bingung jadinya. Ya, jadi mungkin guna-guna betul, tapi mungkin juga penyakit yang belum diketemukan.